Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, jadi kita bicara masalah dendam lagi nih yang sampai saat ini masih dipelihara oleh para penguasa itu. Karena dendam kekalahan Ahok di Pilkada 2017 itu, Anies Baswedan tidak diundang di Formula E itu. Apakah demikian betul-betul terjadi? Dan Refly Harun mengatakan bahwa penguasa saat ini itu belum bisa move on karena masih menyimpan banyak dendam dan menekan Anies Baswedan hingga betul-betul terlihat bahwa Anies Baswedan kali ini selalu disolimi kawan-kawan. Bagaimana tidak kita katakan sebagai Pak Anies selalu disolimi, itu kemarin Formula E pencetusnya adalah Pak Anies, yang buat adalah Pak Anies, yang lakukan pertama kali Pak Anies, pembangunan di era Pak Anies. Tiba-tiba Formula E yang kedua di tahun ini Pak Anies tidak mendapatkan undangan. Ya harusnya kan setidaknya ada tanda terima kasih sekaligus diundang secara khusus untuk melihat Formula E karya yang diakui di internasional itu. Jadi saya pikir hal-hal ini, dendam-dendam yang dirawat oleh kubu lawan Anies Baswedan itu seharusnya tidak terjadi kawan-kawan. Tetapi inilah yang faktanya, bahwasanya Refly Harun juga mengatakan mereka itu tidak bisa move on. Coba kita lihat apakah kemudian dendam kekalahan Ahok di Pilkada 2017 masih bersemi hingga sekarang ini. Coba kita analisa lebih jauh kawan-kawan. Tidak diundangnya Anies Baswedan sebagai tamu khusus di gelaran Formula E Jakarta 2023 jadi pembicaraan hangat. Sebagaimana diketahui, Pak Anies adalah sosok yang berjasa membawa gelaran balap mobil listrik internasional tersebut ke Jakarta pada 2022 lalu saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mengenai hal ini, pakar hukum tata negara dan pengamat politik Pak Refly Harun itu menilai tidak diundangnya Pak Anies menjadi tamu kehormatan Formula E syarat akan unsur dendam kekalahan Ahok sebagai representasi Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ya inilah yang sebenarnya menjadi sesuatu momok menakutkan, bukan momok menakutkan juga sih, tetapi sudah ada gambaran kepada masyarakat bahwasanya ya seperti itulah watak penguasa sekarang ini, yang memang terlihat menyimpan dendam dan selalu menekan Pak Anies Baswedan, selalu menjegal langkah Pak Anies Baswedan itu. Sebenarnya bukan sekedar ini kali pertama, tidak. Ini bukan kali pertama kawan-kawan. Pada saat 2018 lalu ketika Piala Presiden yang dimenangkan Persija tahun 2018, Pak Jokowi masuk dan ingin ditemani oleh Pak Anies, tiba-tiba pas pampresnya Pak Jokowi itu menghalangi untuk Pak Anies menaik ke tribun. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu, penjagalan-penjagalan seperti itu sudah berlaku di masa lalu yang sampai hari ini itu. Ia pun menyayangkan apabila hal itu yang benar terjadi karena menunjukkan ada pihak yang sulit move on. Nah inilah yang saya pikir seharusnya dihindari kawan-kawan. Hal-hal seperti itu yang katanya sulit move on ya harusnya penguasa sekarang ini melupakan hal-hal di masa lalu. Ya mari berkompetisi dengan cara sehat, dengan cara gentleman itu. Nah, Pak Refly Harun juga bilang, sebenarnya kalau kita lihat 2017 itu, kita tidak bisa menjadikan referensi yang terus-menerus. Kita harus sudah melupakannya itu. Karena jika kita berusaha membangkitkan 2017 itu, sama saja kita tidak move on itu. Dia bilang, Pak Refly Harun menyindir jelas Pak Jokowi di wilayah ini. Menurut Pak Refly, ada sekat begitu besar di kalangan pendukung Pak Ahok yang kurang bisa menerima kemenangan Pak Anies yang dianggap melakukan politisasi agama. Padahal pada saat itu Pak Anies tidak berpolitik agama pada saat itu, tetapi semua itu terjadi karena blundernya Pak Ahok yang tiba-tiba menyindir surat Al-Maidah. Nah itulah yang kemudian memantik
seluruh masyarakat Muslim untuk apa ya, membela Pak Anies pada saat itu. Jadi sebenarnya Pak Anies bukan berpolitik identitas, tetapi semua itu terjadi karena blundernya Pak Ahok gitu. Padahal lanjut Pak Refli, justru Ahoklah yang memulai memainkan isu agama dengan mengungkit ayat dalam Al-Quran. Jadi seperti itu kawan-kawan. Ada satu sekuens di mana Pak Anies dianggap politik identitas, ayat dan mayat. Padahal Pak Ahok juga melakukan politik identitas hanya dengan cara negatif, dengan dia menyitir ayat Al-Maidah itu. Jadi Pak Refli itu menambahkan terus diungkitnya Pilkada DKI Jakarta 2017 tak bisa dilakukan selamanya. Pak Refli menilai Pak Anies yang sudah menyelesaikan masa jabatan tak relevan lagi apabila dikaitkan dengan peristiwa pemilihan di 2017 itu. Nah, inilah yang saya pikir perlu kita lihat lebih jauh lagi kawan-kawan, bahwasanya dendam-dendam yang saat ini dirawat oleh kubu penguasa yang selalu menjegal langkah Pak Anies, sebaiknya hal-hal seperti itu ya tidak kita lihat, tetapi seperti itulah kenyataannya kawan-kawan. Nah, inilah yang kemudian saya pikir mampu membangkitkan semangat juang para relawan pendukung Pak Anies Baswedan, karena memang kita lihat dengan jelas bahwasanya Pak Anies Baswedan selalu mendapatkan penjagalan, Pak Anies Baswedan selalu disolimi di wilayah-wilayah tertentu itu. Nah, agar lebih fair, Pak Refli mengungkapkan melihat bagaimana 5 tahun kepemimpinan Pak Anies dan bagaimana kepemimpinan Pak Ahok jauh lebih relevan itu. Kenapa tidak dilihat apa yang dilakukan Pak Anies selama 5 tahun menjadi gubernur dan apa yang dilakukan Pak Ahok selama ia menggantikan Pak Jokowi sebagai gubernur. Jadi saya pikir inilah yang saya lihat sebagai dalam kacamata politik. Pertarungan-pertarungan itu harus dilihat dari segi ide, harus dilihat dari segi gagasan, harus dilihat dari segi track record itu di masa lalu. Nah, pertarungan-pertarungan itu yang saya pikir sangat sehat di kemudian hari. Ya, jangan karena dendam yang dirawat sehingga kemudian ingin menjatuhkan lawannya dengan cara-cara yang tidak fair. Saya pikir hal-hal seperti itu adalah jiwa-jiwa pecundang yang tidak boleh ada dalam perpolitikan tanah air. Nah, menyangkut mengenai dendam Pak Jokowi kepada Pak Anies Baswedan, itu terlihat nyata ketika tidak diundangnya Pak Anies Baswedan dalam Formula E. Apakah kawan-kawan melihat juga hal itu sebagai sebuah dendam yang tidak bisa move on, ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.